momen kita bisa untuk Dilalerin gue, saling dilalerin gue, saling dilalerin gue. karena kan nggak bisa kalau yang sudah almarhum dijadikan pendiri dong. Ketuanya kadang-kadang lucu kan, udah masa yang meninggal jadiin pembina lo mau cuy? Enggak dapat hibah. Hibah itu apa om? Ngerti hibah nggak? Enggak, bis itu bis. Hah? Bis. Aduh, Bis yang hibah. mana yang merah putih biru ya? Jadi gini om, ini pertanyaan saya pribadi boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nah kemarin kan sekitar 2-3 minggu yang lalu Soal lah. jodoh atau gimana nih? Waduh jodoh guys, deh ngerti aja gue jomblo guys. Masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Ketemu lagi sama gue nih Mbah Beng di 05 TV. Begini guys, jadi setelah konten pertama kalau nggak salah itu atau konten kedua ya yang donasi beras untuk anak-anak duafa, kaum duafa, itu banyak banget yang DM gua, WA gua nanya-nanya tentang bang yayasan itu apa, backgroundnya yayasan apa, gunanya pokoknya tetek banyak tentang yayasan mulai dari A sampai Z itu banyak banget yang masuk. Untuk itu kita mau panggil aja orang yang bertanggung jawab nih cuy, orang yang bertanggung jawab atau ketuanya yayasan. Tadi sih udah janjian mau ketemu di sini sih. Tunggu aja, cekidot. Oh ya. Oke guys, jadi alhamdulillah tadi setelah janjian, alhamdulillah ketuanya udah hadir nih. Siapa ketuanya? Ketua yayasan nih, bukan ketua apa nih. Cekidot aja langsung kenalan. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya? Masa nggak tahu sih? Nah, enggak, saya manggilnya Pak P Om nih. Jadi beliau ini adalah Apa aja? apaan aja ya? Jadi gini apaan aja? Jadi beliau ini adalah perkenalkan diri Om. Siapa Om? Bang, Mas, siapa aja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris, sekarang sebagai ketua yayasan. Insya Allah sampai tahun depan. Berarti guys, kalau lu pada kepo nih bang, ketua yayasannya siapa bang? Tongolin mukanya bang, nih udah nongol nih. Jadi gini om, seperti tadi saya bilang sama om sempet WA kan, om banyak nih yang nanya-nanya kepo-kepo tentang yang konten kita tuh, yang donasi dari para donatur beras untuk kaum duafa. Dan alhamdulillah responnya bagus om. Ya, alhamdulillah. Cuman banyak yang pertanyaan-pertanyaan baik DM ataupun WA masuk ke saya mau nanya-nanya tentang yayasan. Boleh om ya? Alhamdulillah bagus, itu berarti respon positif ya. Ya, berarti boleh om ya? Tanya-tanya om ya. Boleh. Oke, gimana pertanyaannya? Apaan aja kita bikin pusing? Saya Haris nih ketuanya bikin pusing. Siapa om dibikin pusing om ya? Siapkan ini untuk sosialisasi ke warga dong. Oh iya, tenang aja. Pokoknya nanti apapun pertanyaannya tolong dijawab. Semoga yang tanya-tanya pada puas. Gimana pertanyaannya? Cekidot aja. Nah, gini om, dari 0853 triple 8 96 sekian. Ya. Mbah Beng, ceritain dong gimana sih apa nih sejarahnya Yayasan Khairul Anam dulu berdiri. Emang pernah bobo jadi berdiri om? Abisnya no pertanyaannya om. Iya. Dulu berdiri. Sejarahnya panjang juga itu ya. Wah, berapa kilo? Boleh karena ini pengen ada yang tahu. Jadi itu berdirinya di 2009. Oh, jadi Yayasan Khairul Anam itu berdiri sejak tahun 2009. Oke. Ada yang mau ditambahin om? Berarti gitu guys. Tadi 0853 triple 11 8 96 sekian. Nah, ini saya tambahin ya. Ya, Jadi siap. dulunya kita hanya masjid saja. Terus karena perkembangan zaman, akhirnya pengurus waktu itu, saya kebetulan sekretaris masjid, juga sekretaris RW itu waktu itu, merangkap. Ketua DKM-nya saat itu Pak Haji Emon.
Almarhum tuh ya kalau nggak salah sekarang ya, almarhum. Ya, terus dia berpikir kita kan perlu berkembang ya untuk lembaga pendidikan, kita pengen punya TPA, madrasah gitu. Nah itu tentu harus punya payung hukum. Nah, cuman waktu itu ada 2 blok itu. 2 blok maksudnya? Dua Kubu. kubu. Oh ada 2 kubu guys. Jadi Kita waktu itu ada yang pro mendirikan yayasan, ada juga yang tidak setuju. Pro itu karena tadi menyesuaikan perkembangan. Sebentar Om, jangan dulu dijawab. Nih ada pro dan kontra, gue demen banget nih kalau ada pro dan kontra. Gimana kelanjutannya, cekidot aja cuy. Jadi sebelum berdiri nih tahun 2009 itu ketika mau kita rancang, mau di konsep awal mungkin ya, atau hanya wacana, ada pro dan kontra juga. Iya, jadi ada 2 blok. 2 kubu. Yang tidak setuju itu karena berpikir yayasan akan menguasai masjid, nanti masjid menjadi kayak milik pribadi gitu. Akhirnya yang kita lakukan adalah waktu itu kita buat open house 2 kali. Kita undang jamaah di hari Minggu ya untuk mencari tahu apakah benar kita betul-betul membutuhkan yayasan atau tidak gitu loh. Oh jadi sebelum berdiri nih karena ada kontroversi pro dan kontra, mungkin sebagian para konseptor atau penggagas mengumpulkan masyarakat ya untuk open house. Pada tahu nggak lo open house? Apa ya open house? Apa? Ya artinya kita secara terbuka, demokratis, mengundang warga memberikan pendapat ini tentang RW 05 kan. Masjid kita nih gimana? Perlu yayasan atau tidak? Waktu itu kan kita TPA masih terkatung-katung, belum ada izin. Oh TPA malah justru belum ada izin ya? Belum. Saat itu masih dalam rancangan pembangunan kelasnya ya, masih masih sederhana lah. Belum dibangun ini. Jadi izinnya juga belum ada memang. Oh berarti masih belum diakui ya kalau gitu. Izinnya mungkin belum diakui. Nah terus ketika ada open house nih Om, open masjid lah ya kali ya. Kan di dalam masjid. Kalau open house itu di rumah. Nah kalau masjid open masjid. Ya. Kata-kata baru tuh Om. Open house itu artinya bisa di masjid, bisa. Oh enggak, house berarti harfiah rumah ya. Oke. Jadi setelah ngumpul open house tuh dicari mufakat ya Om ya. Akhirnya keputusan warga saat itu open house pertama deadlock. Oh deadlock. Kita adakan lagi 1 atau 2 bulan berikutnya itu open house lagi. Itu proses sekitar 6 bulan baru akhirnya para tokoh masyarakat sepakat untuk mendirikan yayasan. Kita ke notaris. Waktu itu. Sebentar Om. Tokoh-tokoh masyarakat kira-kira siapa aja tuh tokoh-tokohnya? Om masih ingat Om? Iya dong. Oke. Ditunggu dulu. Ngopi dulu gitu. Tokoh masyarakat Om. Iya. Tokoh masyarakat. Lo ngerti gak kameramen tokoh masyarakat siapa? Nggak ngerti bang. Hah? Nggak ngerti. Lo mah ngertinya toko material, toko sembako. Toko itu toko nggak pakai hak nih toko. Tanya aja ya kamera ya. Iya. Nah, tokohnya saat itu siapa aja Om? Kalau Om masih ingat? Ya jadi kita anggap tokoh masyarakat itu yang dulu mendirikan asal muasalnya musola. Oh musola. Musola Khairul Anam. Oh jadi belum. Jadi sebelum masjid musola dulu Om ya? Iya musola dulu. Oh belum masjid. Waktu dulunya itu kan musola kecil dulu. Nah itu tokoh-tokoh masyarakat yang mendirikan itu kita anggap kita akan menjadikan pembina yayasan. Sebetulnya kan ada pembina, pengurus dan pengawas gitu ya. Ngerti organisasi nggak lu? Nggak ngerti bang. Jadi organisasi itu selain pengurusan ada penasehat atau pembina ya. Nah siapa aja Om orang-orangnya Om? Ya karena yang masih hidup waktu itu karena kan nggak bisa kalau yang sudah almarhum dijadikan pendiri dong. Ketuanya kadang-kadang lucu kan udah masa yang meninggal jadi pembina lo mau cuy? Enggak ya siapa aja Om? Ya artinya yang mendirikan musola waktu itu kan ada juga yang sudah meninggal. Nah ini
pendiri masjid yang kita hargai sebagai pendiri masjid, sebagai pembina yayasan itu sekaligus pembina ya. Itu Pak Haji Emon, Pak Haji Mustaqim, Pak Haji Makin Muin, Pak Haji Ustadz Sukardi, terusnya Pak Firdaus termasuk tuh. Berarti sepuh semua Om ya? Iya. Udah almarhum semua tuh rata-rata tuh. Apa lagi ya? Iya, kira-kira itu ada sih di itu. Jadi para Catatan. apa tadi? Penasehat. Apa tadi Om? Pembina. Pembinanya tuh sekarang rata-rata sudah almarhum. Mari kita doakan beliau semoga menjadi alul jannah. Al-Fatihah buat beliau. Sudah almarhum semua. Sudah almarhum semua malah ya. Nah, jadi Yang kita minta doanya buat yang almarhum Pak Haji Herlan termasuk tuh. Pak Haji Erlan kalau nggak salah bekas RW itu ya, Ya. mantan RW. Waktu beliau RW, saya sekretaris juga tuh. Oh, Ketuanya jabatannya banyak. Ada ketua yayasan, sekretaris RW Om ya. Pokoknya macam-macam lagi. berarti tadi tuh Om, latar belakangnya Ya. sejarah berdirinya Yayasan Khairul Anam. Ya. Berarti dari 9. 2009 sekarang 2023. Berapa tahun, Bro? 2009 ke 2023 berapa tahun? 13 ya? 13 tahun. 13 sampai 14 tahun. Ya. Nah, ini cuy. Pertanyaan juga nih. Saya tahu nih pertanyaannya. Iya. Saya pribadi nih Om ya, saya pribadi nih mungkin masyarakat RW 05 juga ya bertanya kan. Udah 13 tahun kok yayasan anyep aja, sepi-sepi aja. Ada orangnya enggak sih, ada kegiatannya enggak sih? Nah, bisa dikonfirmasi atau klarifikasi Om? Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang ada dua Kubu. Perspektif lah ya. Oh, yang perspektif. berbeda Jadi ya. nggak ngomong kubu deh, agak Ya. lebih halus. Dua perspektif yang berbeda tentang keberadaan yayasan. Akhirnya ketua-ketua yayasan waktu itu, yang pertama itu Pak Ustadz Haji Darsono Almarhum. ya. Terus Pak Ustadz John yang John, kedua. ya. Yang kedua tuh. Setelah itu saya baru 1,5 tahun lah ya. Iya. Nah, selama 2 kepemimpinan itu berapa periode ya? Mereka sangat hati-hati karena tahu agak sensitif nih, Oh, berarti sorry saya potong. Yayasan ini agak sensitif Om dalam bekerja. Agak sensitif. Takut masyarakat itu sebagian masyarakat Masih belum menerima ya. masih belum menerima. Oke, Jadi, siap. dan ketua yayasan saat itu punya pandangan kita tidak mau menjadi ada 2 matahari di masjid. Ada 2 Maksudnya? matahari. Ada ketua DKM, ada ketua yayasan. Oh, jadi kayak perang figur nanti ditakutkan Ya, gitu betul. kali ya. Jadi saat itu kepemimpinan saat itu mereka cenderung sifatnya mensupport kalau misalkan kita perlu dukungan-dukungan dari luar, dari perusahaan dan sebagainya, CSR gitu ya, untuk legalitas kah atau apa, baru yayasan maju gitu ya, tanda tangan, stempel, pendirian TPA misalnya, itu jalan. Alhamdulillah sekarang itu 11 guru TPA itu dapat hibah. Hibah itu apa Om? Ngerti hibah nggak? Enggak, bis itu bis. Hah? Bis. Aduh. Bis Yang hibah. mana yang merah putih biru ya? Emang gitu bis Om? Bukan. Tunjangan honor setiap bulan untuk para guru, Semacam gaji gitu Om? ya. Kita juga dapat BOP ya. Anak-anak keluar selesai dari TPQ, dari madrasah diniyah itu mendapat ijazah ya. Dapat ijazah. Jadi resmi. Itu Resmi ya? Ya. Siap, cakep tuh. Jadi buat warga RW 05 yang pengen menyekolahkan anaknya di TPA ataupun TPQ Om ya? Ya. Itu bisa gimana caranya, nanti hubungin aja nomor di bawah nih Ini kontak person. tambahan nih. Apa Om? Kalau ada yang tidak mampu pengen ngaji nih, belajar di TPA atau madrasah diniyah kita, Betul? tidak mampu duafa gitu ya, jangan khawatir, kita bebaskan.
Nah, Bukan dibebaskan, kita yang support. Oke, jadi gini, buat ya pendidikan itu kan penting guys, ya kan Ome? Agama apalagi buat warga yang anak-anaknya ingin sekolah belajar agama di TPA ya, TPA TPQ Hairul Anam, apa namanya Om? Hairul Anam ya, Hairul Anam. Madrasah Diniyah Hairul Anam. Nah itu, tapi beliau merasa tidak mampu, itu ditanggung oleh yayasan Om ya, dengan ketentuan syarat-syarat nanti ada di bawah. Dari donatur lah ya. Dari donatur. Oke, jadi kenapa sepi Om? Pertanyaannya itu kenapa sepi? Berapa tahun tadi? 13. Kenapa sepi? Iya. Berapa kata ataupun kalimat yang bikin saya cerdas? Kenapa sepi? Ya itu tadi, tidak mau ada dua matahari. Nah begitu saya diamanahi menjadi ketua, lalu saya membuat semacam berbagai gebrakan. Iya, mungkin apa ya? Ya berbagai kegiatan lah. Siap. Terutama itu laporan tahunan. Kita di SK kami itu mengurus mulai keluar di bulan April 2022. Saya 22. Kemudian di Desember 2002 itu ada laporan tahunan kita buat. Kayak LPG kita buat gitu ya. raker. Siap. 2002 tahun lalu ya. 2021 kita raker udah 2 kali. Jadi di ujung 2021 Januari 2002 itu ada raker pertama. Nah itu pertama kalinya kita membuat semacam program kerja ya. Oke, siap. Wah, ini ada raker-rakernya kebetulan nih Om, ada yang nanya juga nih Om. Ada yang nanya juga. Nah, jadi gitu guys, kesimpulannya kenapa kelihatan sepi-sepi aja karena mungkin kepengurusan sebelumnya menjaga Om ya. Betul. Menjaga agar tidak ada penilaian dari masyarakat atau warga kenapa sih ada 2 matahari di Indonesia Indah, khususnya di bidang keagamaan Om ya. Ada 2 kepemimpinan, 1 ketua DKM dengan yayasan, padahal sebenarnya tidak seperti itu Om ya. Sama-sama sejalan dan sebenarnya kolaborasi. Oke guys, jadi ada pertanyaan lagi nih Om, siap Om? Ya. Gimana pertanyaannya nih bikin ribet aja, pusing-pusing deh ketuanya. Cek dulu. Semangat nih saya nih, semangat nih. Ini ada pertanyaan lagi Om, siap dibikin pusing Om ya oleh pertanyaan-pertanyaan warga, namanya itu input ya dari setiap kegiatan pasti kan ada input. Alhamdulillah berarti respon kita bagus ya. Alhamdulillah. Video kemarin ya. Yang Itu donasi kan beras. oleh-oleh dari raker juga tuh. Nah jangan dijawab nih, ada raker-rakernya juga nih Om. Iya kan? Dari Daniel Mananta 21 IG cuman saya kumpulin. Adakah program terobosan atau program khusus yang sedang diusung oleh pengurus yayasan pada periode saat ini? Saya ulangin Om ya. Adakah program terobosan atau program khusus yang sedang diusung oleh pengurus yayasan pada periode saat ini? Ya mungkin boleh dikatakan iya ya. Jadi program khususnya semacam agenda besar gitu adalah sebenarnya kami ingin mendorong semua lembaga yang ada di RW 05 di lingkungan kita itu sama-sama berkolaborasi, sama-sama bekerja sama membuat program kerja bareng. Nah itu inti dari raker kemarin, rapat kerja kemarin itu adalah bagaimana program kerja DKM dengan yayasan bisa sinkron, program kerja Panila dengan yayasan bisa sinkron, majelis taklim dengan yayasan bisa sinkron, TPA juga, Riskan juga. Nah dengan demikian kita berharap saling mengingatkan nantinya tuh setiap 3 bulan kita ada koordinasi formal maupun informal gitu untuk sama-sama mengingatkan bahwa kita punya program kerja ini sejauh mana nih sudah dijalankan. Akhirnya kita semua sama-sama bergerak gitu. Gitu. Berarti tadi kemarin itu sempat ada suatu acara Om ya. Nanti kita bahas itunya, menyatukan pandangan ataupun program kerja dari setiap lembaga yang ada di RW 05.
Emang lembaga apa aja Om yang ada di RW 05 Om? Kalau boleh saya tahu deh. Iya. Kita kan punya majelis taklim ibu-ibu tuh yang mengakomodir seluruh ini ya. Majelis taklim ibu-ibu guys pertama. Ya. Itu banyak itu komunitasnya banyak. Oh banyaknya. Dan itu perlu pemberdayaan muslimah namanya, pemberdayaan muslimah. Programnya apa saja? Siap. Dengan kita mengidentifikasi dialog gitu ya, akhirnya bisa terpetakan tuh program kerjanya apa saja nih, apa yang perlu kita bantu dari yayasan dan sebagainya gitu ya. Majelis taklim. Majelis taklim. Kemudian Panila. Panila itu konten kemarin tuh. Konten kemarin. Ah. Saya nonton juga itu. Oh, tenang subscribe, share and like. Share. Panila. Terus ada TPA. Udah, lagi. Riskan itu paling penting loh. Riskan sebentar. Riskan itu apa Nom? Remaja Islam Khairul Anam. Remaja Islam Masjid Khairul Anam. Oh, Riskan. Itu remajanya. Banyak potensi mereka yang kita belum gali gitu ya. Nah, misalnya Majelis Taklim, Panila. Riskan itu remaja Islam Khairul Anam, remaja-remaja Islam baik akhwat maupun apa sih kalau cowok? Ikhwan. Cewek cowok remaja yang untuk bergerak ataupun pengen belajar berorganisasi itu di Riskan. Terus ya pastinya DKM. Tahu DKM nggak lu? Tahu Bang. DKM apa Om? Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, tadi katanya lo nggak tahu nih kameramennya ngeprank nih. Dewan Kemakmuran Masjid, siap. Terus ini harus deket banget karena ya itulah sebenarnya pusat dari kegiatan keagamaan ya. Keagamaan itu di masjid ya. Sifatnya yayasan tuh mensupport, mendukung, memayungi secara hukum gitu ya. Tapi apapun yang kegiatan kita adalah untuk memakmurkan masjid itu. DKM terus? Udah. DKM satu lagi mungkin dulu Lajiska sekarang diganti dengan unit pengelola zakat UPZ. Nah, UPZ. Saya pernah dengar tuh UPZ tuh. Kita baru bentuk, sedang diajukan pendiriannya ke Basnas Nasional, Basnas Pemprov DKI. Kita sedang nunggu SK-nya. Sejauh ini sudah berapa persen Om? Sampai UPZ diketok palu, sah berdiri. Mudah-mudahan lebih cepat lah. Lebih cepat. Mungkin sekitar 60 sampai 70% ya? Iya, boleh lah. Taruh rata pukul 70%. Jadi itu Om ya. Tadi pertanyaannya apa itu tadi tuh? Jadi saya lupa tuh. Program terobosannya tadi adalah kemarin adanya raker, itu sebenarnya lagi mencari program-program yang kira-kira bisa dikolaborasikan Om ya. Iya. Betul nggak sih kalau saya bilang tadi kesimpulannya? Iya. Jadi itu program besarnya sebenarnya, karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus satu visi, satu misi, bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada di RW 05 ini, bergerak bareng gitu. Saling membantu gitu kan. Siap. Ya. Berarti itu guys, Tidak ada overlapping. nggak ada Overlapping dalam tugas kerja, tupoksi dan sebagainya gitu. Bahasanya tinggi sih, saya nggak nyampe. Mungkin teman-teman yang pada paham itu tupoksi ya. Kalau saya maaf deh. Jadi gitu ya. Cukup kejawab. Kalau ada pertanyaan lagi siap Om? Siap dong. Siap. Supaya tersosialisasi. Oke siap. Bang kameramen, minum dulu kopinya Bang. Siap. Nah guys, Kita pindah nih. pindah di sono AC. Jadi AC-nya Masjid Jami Khairul Anam dingin banget. Itu buat manjain buat para jamaah. Jadi gini Om, ini pertanyaan saya pribadi boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nah kemarin kan sekitar 2-3 minggu yang lalu. Soal jodoh atau gimana nih? Waduh jodoh guys, nih ngerti aja gue jomblo guys. Bisa kali cariin? Om cariin Om. Enggak Om, jodoh dong. Enggak gini, sekitar 2 mingguan lalu kalau nggak salah, di 2 minggu atau 3 minggu ya. Saya kan diundang buat ikut raker yayasan kalau nggak salah di puncak apa ya? Ya. Di puncak tuh, saya suruh ngeliput kalau nggak salah. Ya. Itu ada di konten saya juga.
Itu sebenarnya raker itu apaan sih Om? Cuma buat jalan-jalan, healing, gaya-gayaan ataupun apa? Karena di sono tempatnya bagus cuy, ya kan, dimanjain banget, makan enak, tempat tidur nyaman. Itu sebenarnya cuma buat jalan-jalan, refreshing apa-apaan Om? Raker itu satu, kita bisa menjelaskan apa yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya. Itu sebagai laporan, ya, evaluasi. Kedua, kita bisa merencanakan program kerja tahun berikutnya. Ketiga, disitulah momen kita bisa untuk Dilalerin gue. saling seluruh lembaga itu kita undang bagaimana supaya bisa saling sinkron program kerjanya, dan kita jalan bareng, usung bareng, sehingga semua program kerja yang ada di lembaga-lembaga di lingkungan kita itu bisa jalan bareng. Oh, jadi pantesan kemarin nih. Aduh, kemarin nih benar nih. Kemarin Ini diundang nih saya karena memang punya potensi. Nah, ini baru berapa hoax. baru 2 minggu ya kita raker. Sudah berapa video yang sudah diproduksi? Ada dari Panila, betul. ada dari satu lagi mana tuh? Yang bantuan beras, bidang sosial, sehingga ini masyarakat perlu tahu. Oh ya betul, karena itu memang tahu untuk apa sih kegiatan masjid, apa sih kegiatan yayasan, apa sih kegiatan TPA dan lain sebagainya. Makasih banyak nih. Jadi kalau oke, thank you. Kalau saya sih gini guys, saya cuma pengen gini, ada suatu hal baik yang kadang masih samar Om. Orang belum tahu nih, bisa karena kurangnya publikasi kah, ataupun orang tersebut introvert tidak mau dunia luar kan. Untuk itu kan apa salahnya kita nyolong start dulu, giring bola supaya masyarakat tuh tahu. Pantesan kemarin kok orangnya saya apal, ada ibu-ibu majelis taklim bilang, nih mama mau ngapain, mau jalan-jalan ya kan. Ada juga Panila ya. Gue bilang wah dulu saya kan pernah koma. Anak muda ikut. Gue bilang lah, nah orang ambulan pengurus kematian ngapain ke sini? Oh berarti itu memang diundang Om, termasuk saya ya. Dan itu tidak cuman buat healing, refreshing atau just for fun nggak ya? Insya Allah tahun-tahun berikutnya kita akan lakukan terus, dan mungkin nanti dari DKM yang menyelenggarakan, bisa jadi dari yang lain juga. Pertanyaan nih, gue diundang lagi nggak? Undang dong, harus itu. Oh siap. Ada jodoh Pak Om di sana? Nah, cariin lah. Oh berarti gitu ya, berarti pertanyaan saya pribadi nih, karena kemarin saya kepo Bang Om. Jadi ini sebenarnya jalan-jalan apa sih? Kalau rapat kan seharusnya bisa di suatu ruangan yang istilahnya benar-benar kelihatan rapat. Kok ini kayak cenderung refreshing, jalan-jalan dan banyak. Kalau di sini kita rapat di masjid, di sekretariat, apalagi yang kecil kan, orang cenderung paling berapa jam udah capek pengen pulang. Dengan urusan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau udah bagian rumah tangga dong ke puncak pulang bagaimana tuh? Siap. Jadi itu tips and triknya kalau pengen bikin rapat ataupun diskusi. Ada ya, kita juga perlu nyari kebutuhan refreshing anak-anak ini ya, biar nggak bete-bete banget. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan lagi banyak guys, sudah gue kumpulin. Siap Ome. Gimana pertanyaannya lagi, Cekedot?